Bab 466. Hari ini. Bahkan Carlo Yuen sendiri juga tercengang, ketika Gerald Yuen dipaksa untuk mencabut Denny Yuen dari posisinya. Sebenarnya dia tidak memiliki harapan apapun, namun tidak disangka, Gerald Yuen ternyata setuju. Denny Yuen sangat terkejut. Setelah terdiam beberapa saat, dia dengan kesal berkata, "Kenapa harus mencabut posisi aku dari calon waris?" Hal yang dihadapi oleh keluarga Yuen sekarang ini adalah rencana jahat yang menargetkan diriku. Apakah karena aku adalah targetnya, maka harus aku sendiri yang menanggung segalanya? Jika seperti itu, bukankah berarti jika seseorang ditargetkan, dan memberikan kerugian untuk keluarga, maka orang itu harus menerima hukuman? Jika seperti itu, siapa dari kalian yang berani menjamin, kalian tidak akan memberikan kerugian untuk keluarga? Denny Yuen berteriak, tatapannya tertuju kepada semua orang, lalu bola matanya terlihat sangat merah. Gerald Yuen, diam. Denny Yuen tidak berdaya, namun dia juga sangat kesal, tetapi karena ayahnya sudah berkata, jika dia berani melawannya lagi, maka mungkin dia juga akan keluar dari keluarga ini. Sekarang, bukankah kita sudah bisa membicarakan bagaimana cara mengatasi ancaman yang dihadapi keluarga sekarang? Gerald Yuen menatap Carlo Yuen, lalu bertanya. Denny Yuen memang sudah dicabut, namun pewaris yang baru belum dipilih. Carlo Yuen berkata. Gerald Yuen menyipitkan kedua matanya, menurutmu, siapa yang berhak menduduki posisi calon waris ini? King Wang. Carlo Yuen tiba-tiba berteriak. Setelah dia berkata, seorang pemuda dengan setelan jas muncul di pintu masuk ruang rapat. Seketika, tatapan semua orang tertuju ke pemuda itu. King Wang yang sekarang sudah menyimpan sikap premannya, dia mengenakan setelan jas hitam, mengenakan dasi, dan terlihat serius. Jika Jerry yang di sana, dia pasti juga akan terkejut oleh penampilan King Wang. Jika dibandingkan dengan yang Jerry yang lihat kemarin, maka dapat dikira King Wang yang kemarin dan King Wang yang sekarang adalah dua orang yang berbeda. Apa kabar paman-paman sekalian? King Wang mengangkat kepalanya, lalu tatapannya tertuju ke semua senior. Sebagian orang di sana adalah senior keluarga, dan mereka tahu Carlo Yuen memiliki anak tercela. Meskipun mereka pernah melihatnya, mereka hanya melihatnya saat beberapa tahun lalu saja. Saat ini perubahan King Wang yang sekarang dengan yang dahulu sudah sangat besar. Semua orang di sana sama sekali tidak mengenali orang itu adalah King Wang. Tetapi ketika King Wang menyebut kata paman, semua orang langsung tahu dia siapa. Dia adalah putraku King Wang, sekarang kepala dirut dari King Club. Aku rasa, dia pantas menjadi calon waris yang baru. Carlo Yuen menatap Gerald Yuen, lalu berkata. Di keluarga Yuen, orang yang berhak memilih calon waris hanya satu, yaitu Gerald Yuen. Saat ini Gerald Yuen menatap King Wang, setelah beberapa saat, dia menarik tatapannya, lalu menoleh ke arah Carlo Yuen, dan mencibir, ternyata hari ini kamu datang dengan persiapan. Carlo Yuen tidak memiliki niat untuk menyangkal, dia berkata dengan nada datar, sejak dahulu keluarga Yuen selalu memilih orang yang pantas, maka calon waris juga harus sama. Putraku King Wang memiliki kemampuan yang hebat, jadi dia sudah cukup untuk menduduki posisi calon waris. Hehe, membiarkan seseorang yang bukan bermarga Yuen menduduki posisi calon waris, paman kamu benar-benar konyol. Denny Yuen tersenyum dan berkata, nada bicaranya terdengar mencibir. Dia adalah putraku, sekarang dia juga sudah pulang, jadi dia akan menjadi marga Yuen. Carlo Yuen sudah mempersiapkannya sejak awal, dia menatap King Wang, lalu berkata, mulai hari ini, namamu adalah King Yuen. King Wang mengerutkan alisnya, ekspresinya terlihat sedikit kesal, namun dia tahu, jika ingin menjadi pewaris keluarga Yuen, maka dia harus menerimanya. Baik, King Wang menjawabnya dengan tenang. Sekarang, apakah ada yang ingin kalian bicarakan lagi? Carlo Yuen bertanya dengan nada datar. Saat ini, yang berhak memperebutkan posisi calon waris hanya dia dan putra Gerald Yuen. Gerald Yuen hanya memiliki dua putra, yang pertama sudah dikeluarkan sejak 18 tahun yang lalu, dan satunya lagi adalah Denny Yuen.
Sedangkan Carlo Yuen juga memiliki dua putra, satunya adalah Sofa Yuen yang sudah terbunuh, satunya lagi adalah Qing Wang. Saat ini, dari 4 junior yang berhak menduduki posisi calon waris, satunya terbunuh, satunya kedudukannya baru dicabut, satunya lagi tidak muncul. Jadi hanya Qing Wang yang paling cocok. Konyol. Denny Yuen tersenyum dingin dan berkata, seseorang yang sudah dibuang belasan tahun, tiba-tiba muncul untuk dijadikan calon waris, atas dasar apa dia berhak menerimanya? Apakah dia memberikan kontribusi untuk keluarga Yuen? Jika membiarkannya menjadi calon waris, aku yang pertama kali tidak akan menerimanya. Denny Yuen berkata dengan nada dingin. Berarti, jika aku memberikan kontribusi untuk keluarga Yuen, maka aku sudah pantas menjadi calon waris. Qing Wang tiba-tiba menatap Denny Yuen, lalu berkata dengan tersenyum. Denny Yuen mengerutkan alisnya, kamu jangan hanya mengira dengan melakukan sedikit hal saja, maka kamu sudah dapat dianggap memberikan kontribusi untuk keluarga Yuen. Jika aku bisa mengatasi ancaman yang keluarga Yuen hadapi sekarang, bukankah itu adalah kontribusi yang besar? Qing Wang tersenyum dan bertanya. Denny Yuen tertawa, apakah kamu ingin berkata kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah ini? Kamu sendiri saja telah memberikan keluarga masalah yang begitu besar, atas dasar apa kamu menganggap orang lain tidak bisa mengatasinya? Qing Wang menjawab. Semua orang di sana tercengang, apakah ini adalah persaingan di antara dua kandidat calon waris? Denny Yuen tidak biara, matanya menyipit, setelah beberapa saat menatap Qing Wang, dia baru berkata, jika kamu bisa mengatasi masalah ini, maka aku akan mengakuimu sebagai kalin waris, bagaimana? Hehe. Qing Wang tersenyum, lalu dengan gagah berkata, kamu itu siapa? Apakah pengakuanmu berguna? Senyuman di wajah Denny Yuen membeku, di waktu yang bersamaan, tatapannya terlihat kesal. Bocah, kamu benar-benar angkuh. Hanya seorang sampah saja ingin bersaing dengan aku Denny Yuen. Apakah kamu bisa melawanku? Denny Yuen terlihat jelas sedang meremehkan Qing Wang, jadi nada bicaranya sangat dingin. Qing Wang sama sekali tidak takut, dia berkata, karena kamu ingin bersaing denganku, maka aku akan menemanimu. Kalau begitu kita lihat saja. Denny Yuen tersenyum. Semuanya diam. Geral Yuen akhirnya berkata, dia berteriak dengan kesal, seketika seluruh ruang rapat menjadi hening. Dia melirik ke arah Carlo Yuen, lalu berkata, bukankah putramu terlalu angkuh? Apakah dia bisa menghadapi tekanan dari keluarga Huang dan keluarga Ye yang merupakan keluarga besar ini? Ekspresi Carlo Yuen terlihat buruk, dia juga mengira Qing Wang terlalu percaya diri, dan dia merasa sekarang Qing Wang sedang mempersulit dirinya. Dan di saat Carlo Yuen berpikir bagaimana cara menghadapi pertanyaan geral Yuen, Qing Wang tiba-tiba berkata, keluarga Yuen benar-benar membuat aku kecewa, kalian tidak bisa mengatasi masalah, namun kenapa kalian menganggap aku juga tidak bisa mengatasinya? Hari ini, jika aku tidak bisa mengatasi masalah keluarga, maka aku akan pergi, dan tidak akan melangkah masuk ke kota yang lagi. Qing Wang berkata dengan yakin. Qing Wang, apakah kamu sudah gila? Carlo Yuen seketika menggila. Baik, seperti itu saja, jika hari ini kamu tidak bisa mengatasi masalah keluarga Yuen, maka kamu harus meninggalkan kota yang selamanya. Di waktu yang bersamaan, geral Yuen Juk berteriak. Baginya, Qing Wang hanya orang yang bodoh, sama sekali tidak tahu bahwa ancaman yang keluarga Yuen hadapi kali ini sangatlah besar. Bersambung.